Halo Sobat Programmer dan Sobat Literasi, ketemu lagi di Baligi Academy, kanal yang setia membahas programming terapan dan hobi sastra. Kali ini, saya akan membacakan novel Perangkap Judas Part 3 atau bagian ketiga. Jika sebelumnya kita sudah pada bab 8, maka pada video kali ini bab 9. Kita mulai ya. Bab 9. Kau tidak bisa memilih orang tua. Kau tidak bisa memilih tanah airmu, tapi kau bisa memilih menjadi apa. Kata-kata itu bersemayam di hatinya, sekaligus menjadi penyemangat pemuda bertubuh tinggi itu. Apalagi kalimat itu terujar dari sosok yang sangat dikaguminya. Cuaca terik dan lembab. Kampus masih menjadi salah satu tempat yang masih hijau dan sejuk. Mereka masih memelihara pepohonan, walau tidak banyak. Pemukiman semakin padat dan jarang pohon. Ruko berdiri menghalau yang sebelumnya pepohonan untuk areal parkir. Tampak kerumunan orang dari jauh, ada pula terlihat lalu lalang, dan loket-loket pembayaran pada musim administrasi. Tampak mahasiswa mengantri gelisah, namun berusaha sabar di bawah trik. Masa pendaftaran mahasiswa baru dan registrasi mahasiswa lama. Suasana kampus selalu ramai. Kesibukan petugas administrasi seakan tiada hentinya. Meja dibanjiri tumpukan formulir. Ini masih musim penerimaan mahasiswa baru. Eranya pembukaan diploma 3 dan ekstensi menambah keramaian. BEM dan mahasiswa senior di sejumlah universitas negeri mempertanyakan program ini. Menurut mereka, kampus hanya mengandalkan pengumpulan dana lewat SPP, mengkhianati semangat BHMN. Mereka menggelar demonstrasi menuntut arti dan implementasi dari Badan Hukum Milik Negara BHMN. Generasi muda itu menuntut BHMN kembali ke roh awal, kampus berbasis riset, bukan andalkan pengumpulan dana uang sekolah. Di samping itu, mahasiswa hasil perekrutan UMPTN seolah tidak rela disamakan dengan mereka yang datang dari jalur yang mengedepankan biaya ketimbang kualitas. Tidak sedikit perguruan swasta turut mengkritisi pula. Mereka terancam kehilangan mahasiswa. Isu itu menjadi tajuk utama di berbagai harian nasional. Loket-loket antrian mengular hingga berjam-jam, melewati pohon hingga batas selokan kampus. Parkiran motor memenuhi halaman kampus. Tempat parkir khusus telah dibanjiri roda 2. Tampak belasan mobil buatan Jepang berderet rapi. Bagi gadis lembut itu, hari-hari sama saja, bahkan lebih buruk. Belakangan ini, harinya dipayungi awan hitam. Masa-masa bahagia menjalani sesuatu yang baru dalam hidupnya telah ia lalui beberapa tahun silam. Masa indah pertama kali masuk kampus, mendapat teman baru, dan merasakan kebebasan yang tidak didapat di bangku SMA. Ia memiliki teman-teman dari berbagai daerah. Bebas menggunakan pakaian, bebas memilih mata kuliah, dan komunikasi yang tidak terlalu kaku dengan para pengajar. Umumnya dosen di sana termasuk baik. Belakangan ini, awan kelam yang selalu tepat membayangi hidupnya. Bayangan yang melekat mungkin akan dibawanya hingga akhir hayat. Pohon rindang di tengah areal fakultas menjadi tempat kesukaan mahasiswa bercengkrama. Gina, seorang teman memanggilnya. Gadis itu hanya memberi tanda mau ke gedung perpustakaan tanpa suara. Dari kejauhan Gina, gadis tambun berambut keriting ala Melby-nya Spice Girl, sibuk melambai-lambaikan tangannya dan menunjuk-nunjuk ke sebuah tempat duduk berbahan semen di pojok taman. Celia melampar senyuman dan memberi acungan jempol. Di depan pintu masuk, ia mendekapkan buku berukuran majalah menutupi dadanya. Celia selalu tampak menarik, unik, selalu mengenakan rok dan tampil feminin.
Hari itu, kemeja berwarna gelap dengan rok jeans biru dipadu sepatu kets putih. Suara derap sol sepatu karet menyeret lantai. Gadis itu bisa merasa seseorang tengah berusaha mendekatinya, walau ia sedang terlihat serius membaca. Suasana ruangan tidaklah begitu ramai. Lagi-lagi, ia sudah berusaha kuat mencari-cari. Ia juga tidak melihat Monica, seorang teman yang pernah mengambil mata kuliah yang sama. Monica tidak muncul hari itu. Gadis periang berkulit putih itu sangat terkenal dan dijuluki si gadis perpustakaan, The Librarian's Girl. Dia paling betah di perpustakaan dari pagi, siang, dan malam. Adalah Monica yang mengajak Topan ke perpustakaan sastra. Gadis kutu buku itu juga terdaftar di jurusan sastra Inggris, sama seperti Celia. Monica, sepupu dari Wesley, sahabat Topan. Hari itu tidak ada Monica, tapi seseorang yang membuatnya salah tingkah. Berada di pintu masuk, tampak lemari minuman Coca-Cola dilayani manual oleh petugas penjaga perpustakaan. Minuman yang mampu membendung rasa panas dan melepas dahaga. Lelaki bersosok tinggi, sekalipun ia sedang duduk, tampak badannya tinggi di antara yang lain. "Hai, lama nggak ketemu. Apa kabar?" Sapanya dengan suara pelan, seperti setengah berbisik karena khawatir mengganggu sekitarnya. "Hai," saut Topan, sambil menatap dengan bola mata tertawa. "Kamu masih di sini? Belum pulang?" Balasnya dengan senyuman. "Hanya bacaan santai," sambil menutup lembaran majalah yang ada di tangannya. Tumpukan majalah lokal dan impor sejumlah harian nasional tampak Kompas terbuka di samping, Suara Merdeka yang masih rapi di atas meja berbahan kayu dengan bidang luas. "Lama nggak kelihatan. Kau kemana aja? Anak-anak pada bilang, kau jarang nongol. Pulang kampung?" Gadis itu menarik kursi kayu beralas jok hitam. Sesaat setelah menegakkan punggungnya, ia menggeser bangku mendekat pada pria berambut rapi di sampingnya. Terlihat pengunjung lainnya tengah tenggelam dalam buku di tangan mereka. Tampak pula dua orang mahasiswa sedang menaiki tangga kayu, sedang berusaha meraih buku di deretan teratas. "Enggak, aku nggak pulang. Masih coba dulu mencari pekerjaan di sini. Lagian kontrakanku masih 6 bulan lagi." "Wow, bumi manusia. Mau dipinjam? Lama-lama kau bisa jadi sastrawan nih," goda gadis itu kemudian. "Perpustakaan sastra memang cukup besar dan asik. AC-nya dingin sejuk. Aku kegerahan dan malas dikontrakan terus," tambahnya. "Aku tertarik dengan majalah impor, segudang majalah arsitek, apalagi aku suka baca koleksi fiksinya." "Wow, anak teknik suka novel." "Iya, ibuku suka membaca. Sebenarnya aku suka baca, hanya saja banyak tugas dan praktikum." Keduanya pun bergeser ke kantin dan berbincang berjam-jam. Sejumlah teman ikut menimbrung. Tak terasa, matahari berangsur turun. Bab 10. Daratan Sumatera digarisi bukit barisan, tampak berkanopikan hutan hijau. Mungkin saat pesawat melintas di atasnya, harimau Sumatera tengah sibuk berburu mangsanya. Gajah Lampung sedang bercengkrama bersama juniornya di sungai. Mungkin juga siamang dan kukang tengah asik berkejar-kejaran dari pohon satu ke pohon lainnya. Hutan hujan tropis Sumatera begitu rapat dan hijau, kanopi alami. Kali ini nyata dari atas pesawat. Mungkin pesawat itu sedang berada di atas Taman Nasional Sembilang, Banyu Asin. Belum ada jadwal penerbangan langsung dari kota Semarang menuju kota Medan. Harus transit di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Begitu mendarat di Polonia, dua pemuda itu bingung. Tak satu pun dari mereka harapkan menyambut mereka siang itu. Tak habis akal, akhirnya mereka mencoba menghubungi Sondang kembali. Dari sebuah warnet keluar dari area bandara. Lumayan jauh. "Jasad itu harus kembali. Tolonglah nak," ucap wanita itu dengan suara menangis. Pesan ibunya di telepon. Wanita itu meraung-raung sepanjang hari. Momen tersedih dalam hidupnya.
Kehilangan anak adalah hal yang tersedih dan terpahit bagi setiap ibu dimanapun. Beruntung putrinya kini menempuh perkuliahan di kampus No Mansion dan seorang sepupu tinggal di daerah Jalan Singamangaraja. Wesley dan Jaya sudah mengharapkan. Begitu pesawat mendarat, keluarga Topan sudah menunggu sesuai dengan kesepakatan. Membuat kesepakatan adalah hal tersulit. Wesley sangat sulit menghubungi gadis itu. Mereka tidak memiliki telepon genggam dan harus ke wartel, warung telekomunikasi. Begitu juga Sondang. Ibu kosnya harus memanggilnya jika ada telepon. Jarak kamar kos dan tempat tinggal ibu kosnya terpisah. Wesley dan Jaya mencoba bersabar menunggu ambulans yang dijanjikan. Sudah nyaris sejam mereka mendarat. Akhirnya seorang petugas bagasi bandara memberi jalan keluar. Solusi yang mereka harapkan. Sekitar 20 menit setelah peti masuk, terlihat ambulans berhenti. Wesley meminta supir berhenti dan setelah memastikan ambulans itu adalah penjemput yang dimaksud. Dengan wajah sedih sembab, gadis berbaju hitam dengan jeans berwarna biru keluar dari dalam mobil. Adiknya Topan? Iya bang. Jasadnya di mana? Tanyanya bingung. Dua orang lelaki dewasa berbadan tinggi keluar dari ambulans dan memindahkan peti. Jaya terlihat membatalkan kesepakatan. Terlihat supir mobil minivan sebelumnya tidak keberatan, bahkan menolak lembaran uang yang disalamkannya pada sang supir. Dia sangat memaklumi situasi dua anak muda itu. Perjalanan keluar dari kota Medan sangatlah ramai. Becak motor, bentor, angkutan umum, dan truk pengangkut sawit yang sudah kosong berlomba-lomba berusaha keluar kota menuju arah Toba. Seharusnya perjalanan 3 jam. Teriakan ambulans membuat perjalanan lebih mudah. Beberapa truk sawit di kawasan ramai Simpang Tanjung Murawah terlihat berhenti dan pemotor memberikan jalan pada mereka. Sepanjang jalan kiri dan kanan diiringi dengan rimbunan sawit. Sejauh mata memandang hingga kendaraan meluncur hingga sejam lebih, tidak ditemukan kendaraan. Setelah sampai di daerah tebing, kiri kanan disambut perkebunan kelapa sawit. Dengan tegas, Bridgestone menaruh identitasnya pada papan besar pada bahu jalan. Tiang listrik berderet terpaut hingga ke jalan Medan wilayah Pematang Siantar. Ambulans mengikuti jalan tanah ke sebuah pemukiman yang didominasi pekerja sawit. Dari kejauhan, orang-orang sudah berkerumun menyambut ambulans. Teriakan sang ibu dan anggota keluarga lainnya pecah. Mereka tidak sanggup menahan kepedihan dan luka. Topan, anak baik, pintar di hati para saudara, teman dan tetangganya. Sebaiknya, ibu tidak usah membuka kerandanya. Sebaiknya jangan, Bu. Dengan bijak Wesley menganjurkan pada wanita yang sempat pingsan itu. Ibu Topan tidak kuasa dan membuka peti itu. Begitu membuka peti mati, ia pingsan seketika. Putranya sudah tidak bernyawa. Seorang pria beruban berpakaian rapih duduk di sebelah ayah Topan, turun menunduk pilu. Kedua pria terlihat sedih dan sesekali meneteskan air mata. Kerumunan orang mulai berkurang setengah jam setelahnya. Lelaki rapi tadi membuka sekaligus menghentikan ramainya ratapan dengan lagu Nanggu Malusang Aka Laut. Artinya, akhirnya suara tangisan dan duka pun terdiam. Suara sopran Sondang mendayu membuat setiap orang makin terlena dalam pilu. Spontanitas diikuti suara alto dan tenor secara bersamaan. Seorang pelayat, bapak berkumis tebal, dari pojok memberi suara bassnya. Lagu kesayangan Topan dan ibunya. Liriknya yang sangat menyemangati sering dinyanyikan keduanya di kala senggang. Karena jasad sudah agak membau, sebaiknya kita menghantar anak kita ini ke tempat peristirahatannya. Bujuk lelaki beruban pada ayah Topan. Pria itu pun mengangguk setuju sambil meneteskan air mata. Sepanjang perjalanan ke tempat pekuburan, rombongan membawakan lagu ratapan berbahasa Batak, Adong Do Ama, hingga sampai di tempat yang sudah dipersiapkan. Tumpukan tanah merah sudah menunggu untuk dijatuhkan, disertai skop dan cangkul.
Area perkuburan tua itu tidaklah besar, duduk miring tepat di kaki perbukitan yang dikelilingi hijau persawahan. Pekuburan keluarga bersama yang telah dihuni 4 generasi. Tempatnya sangatlah sederhana, jauh dari kesan kuburan mahal yang berbiaya dari puluhan hingga ratusan juta yang terhampar hanya 1 kilometer dari tempat itu. Wesley dan Jaya menginap semalam, dan keesokan harinya mereka minta pulang karena harus mengikuti perkuliahan. Dua pemuda baik hati meluangkan waktunya. Topan telah mereka kenal sejak semester awal. Memang Topan lebih senior dari keduanya. 3 pemuda itu dipertemukan dalam persekutuan rohani anak muda dari berbagai denominasi gereja. Keduanya menolak amplop yang diberikan oleh orang tua Topan. Mereka memberitahu bahwa semua pembiayaan ongkos pesawat dan ambulans sudah ada yang membiayai. Donasi dari gereja dan perkumpulan anak rantau dari berbagai profesi. Kedua pemuda itu belakangan mengetahui bahwa pria yang ada di samping mereka adalah Pastor Felix. Pastor itu menegaskan kepada orang tua Topan, jika dana itu bukanlah donasi gereja, namun berasal dari kumpulan anak rantau. Kumpulan anak rantau menolak dana gereja karena dirasa sudah cukup. Sekalipun telepon dari Pastor Felix bersikukuh, namun segala penyambutan hingga kepulangan Wesley dan Jaya sudah ditanggung beres oleh kumpulan anak rantau. Bab 11. Anggota tim lain belum di ruangan. Hanya ada mereka berdua. Keduanya pun terlibat pembicaraan kasus pembakaran gedung. Semakin aku lihat foto gudangnya, semakin aku curiga dengan pemiliknya. Daniel pun menjelaskan dari hasil penemuan dari Tony, detektif muda anak buahnya. Pemilik gudang sekarang menetap di Belanda. Tinggal bersama anak dan cucunya di sana. Ia menderita penyakit kanker pankreas, menjalani pengobatan di negeri tulip itu. Gudang itu dikelola oleh keponakannya. Detektif berambut lurus itu sudah sempat bicara lewat telepon dengannya. Pemilik mengirim pengacaranya Jumat kemarin dan sudah mendatangi kantor. Tony tidak banyak mendapatkan informasi. Katanya tempat itu hanyalah gudang alat-alat medis sekarang. Memang dulunya adalah tempat bahan kimia. Dari izin usahanya memang terdaftar banyak. Alat-alat kesehatan, bahan kimia, dan obat-obatan. Bisnisnya sangat menjanjikan. Dia hanya distributor dan barangnya kebanyakan impor. Bunyi ketukan ringan dari Eric dan Tony menghentikan Daniel. Maaf, terlambat, kata Eric. Ya, kita baru membahas pembakaran gudang, asuransi atau persaingan bisnis. Tapi kenapa gadis malang itu ada di sana? Kita sebaiknya tunggu hasil resmi otopsi. Biasanya 2 minggu. Tapi aku sudah berusaha minta dipercepat. Apalagi sekarang kasusnya tidak sekedar perhatian harian lokal, Kompas juga. Bos kemarin hingga memanggilku untuk mendahulukan kasus ini. Ya, saya sudah bicara dengan Bu Lisa dari koroner. Katanya tanggal 23 baru bisa keluar. Lama sekali, jawab Daniel. Terus bagaimana dengan korban Topan? Tanyanya sambil melihat ke Erik dan Tony. Fix, sudah beres. Orang tuanya sudah kami hubungi dan kawan dan kumpulan perantau kampungnya yang telah mengurus. Bab 12. 3 tahun lalu adalah hari paling bahagia bagi Topan. Orang tuanya memberangkatkannya dengan bangga dan haru. Anak pertama mereka akan lepas dari rumah demi meraih cita-citanya. Anak itu sudah gemar membuat mainan kayu dan bermain tukang semasa kecil. Bahkan prakarya miniatur rumah yang dibuatnya menjadi pajangan di kantor sekolah. Adalah rekomendasi seorang pastor di Pematang Siantar mengirimkan beberapa anak berprestasi menimba keilmuan teknik di beberapa universitas terbaik dan ternama. Dan salah satunya Universitas Sugrio Pranoto yang tenar itu menjadi pilihan Topan. Terlalu berkutat di lingkungan homogen memperlambat kemajuan, kata Pastor Felix Bonar ketika itu.
Keberagaman membentuk kualitas. Kata-kata itu juga bersemayam abadi dalam benak Topan. Sebenarnya, ia telah lulus UMPTN di perguruan tinggi negeri. Tapi ibunya, seorang pengajar matematika di SMP, sangat militan dengan rekomendasi sang pastor. Ayahnya sendiri seorang asisten kebun, AKB, di perkebunan terbesar di wilayah itu. Sosok ayah bertanggung jawab dan tegas. Ia kurang setuju dengan pilihan putranya. Keinginan Topan didukung ibunya. Topan memiliki 2 adik lelaki selain Sondang. Keduanya masih duduk di bangku SMP dan SD. Pastor Felix Bonar bertahun-tahun hidup dan membantu warga, seperti Romo Mangunnya Yogyakarta. Dia juga berlatar belakang teknik. Hasil karyanya banyak membantu warga sekitar, dari membuat jembatan desa, ruang pertemuan warga sederhana, saluran pembuangan limbah rumah tangga, pembuatan toilet, pembangunan pengairan persawahan di wilayah Siantar, hingga Tapanuli. 15 tahun bekerja tanpa pamrih, serasa baru kemarin sore bagi warga sekitar. Secara formalnya, ia tinggal di seminar Siantar, tapi pada prakteknya sering hidup di antara warga. Pada mulanya, pekerjaannya banyak dicemooh warga. Tidak sedikit pula yang menyinggung asal-muasal keluarganya, yang hanya 200 km dari Siantar. Kehidupan rumah tangga abangnya yang hancur. Kakak pertamanya berselingkuh dengan istri orang, belum lagi anak dari adiknya pecandu narkoba. Baru setahun lalu meninggal. Pemuda yang semestinya produktif terjangkit HIV. Tidak ada satupun yang berani membahas kematian keponakannya. Pastor Felix Bonar pernah memberi jawaban pada Ibu Topan, bagaimana ia menepis cibiran atas kekacauan keluarganya. Kau tidak bisa memilih orang tua, kau tidak bisa memilih tanah airmu, tapi kau bisa memilih menjadi dirimu sendiri. Topan saat itu sudah cukup dewasa mencerna kalimat itu. Pria yang sering menekan jeans itu pun menambahkan kalimat keduanya yang menjadi kekuatan ibu-ibu bermasalah dalam rumah tangga. Kalau telinga dan pikiran ini dihabiskan untuk mendengar ocehan dan hinaan orang lain, maka kita tidak akan pernah maju. Kita akan selalu berjalan di tempat atau bahkan mundur. Saya sudah kebal dan harus pasang telinga tebal dan berusaha memikirkan hal-hal besar. Tentu saja, kalau kita sibuk pada bidang yang kita sukai, kita tidak akan punya waktu menanggapinya. Biarlah hasil perbuatan tangan yang membuat mereka diam. Ucapan ini sangat meneguhkan semangat para ibu yang sering mendapat cibiran, termasuk Ibu Topan. Sekianlah part 3 ini. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjutkan di video selanjutnya dengan kisah yang berbeda. Salam literasi dan Horas.